Mari kita baca. Hari ini saya tanya Roh Kudus mau bahas apa ya? Oh iya, ini ya. Iya. Oke. Gantung aja ya. Iya. Oke. Oke. Begini. Yes. Oke. Saya waktu berdoa minggu lalu dikasih ayat, terus saya menantikan sampai pagi ini waktu masuk penyembahan baru dikasih tahu kira-kira apa ya. Tapi yuk kita baca yuk. Di Matius 6 ayat 19 mulai. Ya, kita baca pelan-pelan sama-sama aja ya. Teman-teman, apa sih Matius 5, 6, dan 7 itu adalah khotbah di bukit. Apa itu khotbah di bukit? Buat saya khotbah di bukit adalah Yesus sebagai raja mengajarkan hukum-hukum kerajaannya. Gitu. Semua tentang kerajaan Allah. Yesus bilang kerajaanku bukan dari dunia ini, ya kan? Dia sang raja yang mengajarkan sendiri hukum-hukum kerajaannya. Jadi kalau teman-teman mau masuk menghidupi kerajaan Allah, baca khotbah di bukit berulang-ulang. Yesus yang mengajari hukum-hukum kerajaan dia. Dia sendiri. Oke, kita baca ya. Pelan-pelan aja ya. Ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada di padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. Karena itu, aku berkata kepadamu, terus janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lambungnya, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yuk kita baca sekali lagi ayat 33 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di sini Tuhan Yesus refer adalah kepada umat kerajaan, ya kan? Kamu. Kamu itu siapa? Saya. Yang bagi teman-teman merasa saya adalah umat kerajaan Allah. Umat Allah bilang saya. Firman ini buat saya. Yes. Teman-teman, umat kerajaan Allah itu di perjanjian lama ada 12 suku bangsa Israel, ya. Ada 1 suku Lewi, betul? Dan ada 11 suku yang lain. Betul ya? Ke-12-nya itu umat kerajaan Allah loh. Bukan cuma suku Lewi yang umat kerajaan Allah. Ke-12-nya umat Allah, dan Allah berdiam di tengah-tengah mereka. Isi hati Allah itu mau berdiam, oleh karena itu tabernakel adanya di tengah-tengah. Nanti di Wahyu pasal 21 itu juga kerinduan Allah. Allah akan berdiam di tengah-tengah umatnya lagi. Itu kerinduan hati Allah dari semula sampai nanti kekekalan. 12 suku itu semua umat Allah, bukan hanya suku Lewi. Nah, saya mau tanya, teman-teman, yang merasa saya ini 11 suku yang lain, ya, coba angkat tangan. Saya termasuk orang yang ke-11 suku yang lain loh. Yang merasa saya 11 suku. Bingung teman-teman ya. Kalau suku Lewi apa sih hari-hari kerjaannya? Di mana? Apa? Di bait Allah, betul ya? Atau yang sekarang dibilang apa? Full timer, ya kan? Nah, yang 11 suku yang lain hari-harinya di mana? Sehari-harinya di mana? Kalau saya pakai istilah kontekstual zaman sekarang, sehari-harinya itu di marketplace, betul nggak? Kalau ngomong pasar, terjemahannya kurang bagus ya, marketplace. Siapa yang 11 suku yang lain angkat tangan? Nah, sekarang udah mulai mengerti. Sedikit ya? Gak apa-apa. Berarti semuanya suku Lewi ya? Oke, enggak apa-apa. Puji Tuhan. Mahasiswa udah tahu belum panggilannya? 11 suku atau suku Lewi? Yang mahasiswa coba. Tanya Roh Kudus. Dua-duanya berarti teman-teman termasuk 11 suku. Kalau suku Lewi itu ya enggak masuk marketplace di bait Allah sehari-harinya. Siapa yang merasa rasanya saya ini 11 suku yang lain? Angkat tangan. Yes, oke. Nah, karena saya termasuk yang ke-11 suku, saya akan men-sharingkan pengalaman saya. Tapi buat yang suku Lewi, teman-teman ingat, teman-teman itu dipelihara Tuhan melalui ke-11 suku loh. Betul nggak? Dan kalau ke-11 suku itu masing-masing kasih 1/10, teman-teman harusnya dapat lebih besar. Betul nggak? Dapat berapa? 110%. Iya dong. Coba 11-nya kasih 10%. Yang suku Lewi harusnya dapat berapa? Betul. Amin nggak? Kok nggak ada aminnya? Amin. Tapi masalahnya teman-teman punya tanggung jawab ngajarin 11 suku yang lain bagaimana bisa hidup di marketplace. Menghadirkan kerajaan Allah di marketplace. Nah ini. Ya. Karena 12 sukunya umat Allah. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan cuma di gereja, di persekutuan ini, tapi di mana? Di bumi. Berarti di mana? Yes, di marketplace. Nah, ke-11 suku yang lain itu selain masuk dalam bait Allah, merasakan hadirat Tuhan, mereka juga harus membawa hadirat Tuhan ke marketplace. Di mana di sini persinggungan antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah dengan umat Allah. Di sini marketplace. Sini tempatnya. Makanya Tuhan Yesus bilang, semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Di mana bisa ketemu mereka? Di marketplace, bukan di sini. Bukan di bait Allah. Siapa yang bertemu mereka?
Ya ke-11 suku itu yang tiap hari bergaul sama mereka. Dan teman-teman yang dari suku Lewi harus memahami 11 suku yang lain itu jumlahnya lebih banyak dari satu suku, ya kan? Ya kan? Mungkin di sini suku Lewi semua yang ngumpul, nggak apa-apa. Tapi kalau kenyataan kita keluar dari tempat ini, yang teman-teman gembalakan itu 11 suku lebih banyak. Teman-teman satu suku sendirian, satu per 11, betul nggak? Nah, fungsi teman-teman apa sebagai suku Lewi? Ngajari bagaimana 11 suku itu menghadirkan prinsip kerajaan Allah di marketplace. Nah, itu. Oke? Yuk kita mulai. Ayat 33 adakah satu kata dimulai Tuhan Yesus bilang ada kata apa di awal? Satu kata. Ayat 33. Ayat apa? Tetapi. Artinya apa kalau tetapi? Kalau tetapi artinya apa? Ya itu salah satu. Yang lain lagi tetapi artinya perbedaan atau pembedaan. Setuju nggak? Kamu gini-gini, ya kan? Orang lain, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah seperti ini. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Tetapi artinya apa? Di marketplace ada bangsa-bangsa tidak mengenal Allah dan ada umat Allah. Tetapi artinya apa? Harus terjadi perbedaan atau pembedaan antara umat Allah dengan bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Betul nggak? Perbedaan apa? Nah ini suku Lewi harus mengerti karena kita 11 suku yang lain ya pulang dari gereja hari Minggu, Senin sampai Sabtu ketemu di marketplace. Teleponan orang, bergaul, duduk, meeting. Ya orang-orang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa mengenal Allah semua, customer kita, klien semua. Ya kan prinsip-prinsip dunia. Dan kalau teman-teman yang suku Lewi kan kalau nggak mengerti, ya kita nggak bisa ngajari ke 11 suku. Akibatnya ya teman-teman kalau nggak dapat 110% ya karena teman-teman nggak ngajarin kita orang. Kalau diajarin dengan baik, jatahnya teman-teman itu 110%. Ya, oke teman-teman, bagaimana bedanya? Beda dalam hal apa? Beda dalam hal apa? Beda dalam hal mencari penghidupan. Betul nggak? Ini yang Tuhan Yesus ngomong ini sebenarnya buat suku Lewi atau buat 11 suku yang lain sih? Yang janganlah ini ya, semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan minum? Apakah yang akan kami pakai? Di hati saya sih kayaknya itu buat 11 suku yang lain. Karena Tuhan Yesus sebelum memulai pelayanan di umur 30, dia masuk marketplace. Dan dia mengerti di marketplace seperti apa. Kemudian dia mengkhususkan diri buat pelayanan di akhir kehidupan dia. Banyak hamba Tuhan seperti itu juga kan, marketplace terus dipanggil. Ada yang dari awal kayak Samuel, memang dari kecil udah khusus. Ya, nah Tuhan Yesus menurut saya dia mengerti sekali karena dia pernah di marketplace. Ya. Nah, teman-teman perbedaan apa? Perbedaan antara umat Allah di marketplace mencari penghidupan dengan bangsa-bangsa nggak mengenal Allah. Ini kata tetapinya di sini. Nah, teman-teman, apa bedanya? Apa bedanya? Ya, kita sama-sama merenungkan satu kata yang berikutnya. Carilah dahulu. Ayo, ikuti. Carilah dahulu. Nah, teman-teman yang di marketplace ya, kita minta Roh Kudus ngajari kita ya. Kita ulang-ulang, Roh Kudus apa artinya carilah dahulu. Ya. Renungkan lagi, Roh Kudus apa artinya carilah dahulu. Ajari saya Roh Kudus. Apa artinya carilah dahulu. Coba, yang dapat sesuatu dari Roh Kudus boleh share ada? Apa artinya carilah dahulu?
mengutamakan. Terus apa lagi? Carilah dahulu apa? Apa? Carilah dahulu ketaatan, oke. Terus apa lagi? Carilah dahulu. Apa? Nah, waktu saya merenungkan ini, Roh Kudus kasih satu kata. Carilah dahulu berarti yang penting atau yang paling penting, betul nggak? Karena kita akan cari dulu yang penting, betul nggak? Nah, saya mau tanya ya, teman-teman ya. Buatnya di marketplace ya, kalau kita mau pilih perusahaan tempat kita bekerja, siapa yang akan bekerja di perusahaan, angkat tangan coba. Yang nanti lulus akan bekerja atau yang sudah bekerja di perusahaan apapun lah. Yang bekerja, dunia kerja? Yes, ada. Udah satu aja? Udah kerja, Pak? Udah, bagus. Iya, udah. Namanya siapa? Nathan. Kerja di mana, Nathan? Oke. Nathan, saya mau tanya ya. Kalau pilih perusahaan, apa yang penting? Langsung jawab, jangan dipikir. Langsung jawab, apa? Karir, bagus, betul. Dia nggak bohong, betul nggak? Karir. Terus apa lagi? Karir hubungannya sama apa? Iya toh? Gaji. Oke, Bapak yang pebisnis ya, Bapak ya, pengusaha. Pengusaha. Oke Pak, kalau pilih bisnis apa yang penting? Milih usaha atau masuk dalam usaha bisnis, digeluti, milih bisnis, apa yang penting dalam bisnis? Percayaan. Terus apa lagi? Uangnya banyak, ya betul. Sama Pak. Profit, uang, betul nggak? Tanpa sadar di marketplace itu ya memang itu yang paling penting. Itu dicari bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Karir, nomor satu. Jadi, gini ya, kalau ada dua tempat kerja, ya Nathan ya, yang satu karirnya bagus banget, cepat bagus. Kamu lihat, wah naiknya cepat. Tapi di situ kamu nggak bisa menghadirkan kerajaan Allah. Kamu yang ikut kerajaan perusahaan. Hidup kamu ikut kerajaan perusahaan. Tapi karirmu bagus. Yang satu karirnya kayaknya mampet ini. Ya begitu-gitu aja. Tapi kamu bisa menghadirkan kerajaan Allah di sini. Kamu pilih mana, Nathan? Ya kalau lagi sadar. Kalau lagi sadar. Benar. Oke, kalau gitu ada perusahaan kerjaan di Salatiga yang ya karirnya nggak ada masa depan. Tapi kamu tahu, kamu bisa hadirin kerajaan Allah di perusahaan ini. Satu, Semarang karirnya bagus, pilih mana? Nah. Terus kamu ngomong sama orang tuamu, wah apa kata orang tua? Nah teman-teman, buat suku Lewi itulah yang kita terjadi pergumulan sehari-hari dari Senin sampai Sabtu. Begitu kita selesai penyembahan, masuk dalam dunia marketplace, yang buat suku Lewi harus mengerti pergumulan kita ini. Tuh, ya. Jadi di sini tetapi carilah dahulu. Berarti prioritas yang penting. Kalau dalam bisnis, ya ada bisnis yang kelihatannya rugi, tapi kita bisa menghadirkan kerajaan Allah. Yang satu profit. Tapi kalau saya ikut bisnis ini, sudah saya pasti ikut jalannya dunia. Gak mungkin bisa menghadirkan kerajaan Allah. Kita tahu persis, ini saya yang ikut mereka, bukan mereka ikut saya. Ya, kita pilih mana? Ya kan? Nah, pilihan seperti ini Tuhan tuh kasih umatnya free will, kebebasan memilih loh. Buat 11 suku yang lain dikasih kebebasan memilih. Mau pilih ini, bebas memilih. Tetapi ya memang Allah turut bekerja dalam segala hal, betul, meskipun kita salah pilih. Tapi the perfect will of God harusnya nggak seperti itu. Yang susah, kalau ada satu pekerjaan yang susah yang saya paling nggak suka, tapi di sini saya bisa menghadirkan kerajaan Allah. Yang ini saya ahli, saya bagus, tapi nggak bisa. Pilih yang mana? Nah makanya mana yang paling penting itu
menjadi satu hal yang harus berbeda dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semua orang mengejar karir, semua orang di bisnis mengejar profit, cash flow, mungkin skala, ya kan. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya, atau mengejar sustainability, ya kan. Banyak ya kalau pengusaha banyak. Jadi ada yang berapa hal yang penting, ya saya nggak lebih ke dalam situ. Tetapi anak Tuhan itu ngejarnya apa sih? Milihnya apa yang penting sih? Ngerti ya? Berani nggak memilih yang menurut bangsa-bangsa mengenal Allah itu satu kebodohan? Tapi kita tahu Tuhan suruh kita pilih ini. Dan kita tahu di situ Tuhan mau menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan pemerintahan Allah, menghadirkan dominion di bidang itu, di perusahaan itu, ya kan, di tempat kerja itu. Tetapi itu satu kebodohan buat orang-orang yang mengenal Allah. Bodoh milih bisnis ini, bodoh, rugi kamu. Ya kan? Bodoh pilih kerja di sini. Ya, tapi di hati Tuhan taruh. Di situ kita dipanggil untuk mendatangkan kerajaan Allah. Milih yang mana? Dan Tuhan kasih kehendak bebas buat memilih. Kalaupun kita salah pilih, kita nggak dibuang sih, menurut saya. Tapi hidup kita ya kurang maksimal. Ya di mata Tuhan, di mata dunia maksimal. Ya. Di mata dunia berhasil, sukses besar. Nanti saya akan, kalau Roh Kudus ingetin, saya akan sharing dikit tentang hal ini. Tapi di mata Tuhan, kita nggak berbuah buat kerajaan Allah. Di ukuran dunia kita berhasil. Ya. Nah teman-teman, kata berikutnya kerajaan Allah dan kebenarannya. Oke. Kenapa ada kebenarannya? Kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah, ya kan. Jadi datanglah kerajaanmu, terus apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Ayo ikutin saya. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Menjadikan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Ya. Di bumi seperti itu. Nah, bumi begitu luas, ya kan? Apa konteksnya buat ke-11 suku itu? Menjadikan marketplace yang kita akan dari Senin sampai Sabtu ada di situ. Komunitas pebisnis, tempat kerja, ya kan? Entah apa itu ya. Sekolah, kampus, perusahaan, ya kan? Nah, menghadirkan kerajaan Allah di marketplace. Menjadikan kehendak Allah di marketplace seperti di surga. Itu yang harus menjadi pembedaan antara umat Allah dengan bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Prioritas kita memilih itu nggak ditentukan oleh seperti bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Mereka carinya apa? Umat Allah carinya beda. Bukan itu. Mungkin bisa sama tapi bukan itu. Mungkin bisa bersinggungan kalau memang panggilan Tuhan juga di situ, tapi bisa jadi enggak gitu. Ya kan, bukan itu. Terus ada kata kebenaran. Apa sih kebenaran? Kebenaran itu di Kaiosune bahasa aslinya. Itu artinya kebenaran yang adil. Ayo ikutin saya. Kebenaran yang adil. Keadilan yang benar. Nah, kalau pebisnis sudah ngerti ya, atau pekerja, kita tahu. Saya kerja di sini, ada nggak kebenaran itu? Bisa dapat. Atau malah ketidakadilan terjadi. Saya nggak bisa, ini sistemnya udah begini nih. Saya harus masuk ke sini, harus ikut cara mereka. Nggak bisa. Menghadirkan kebenaran Allah di sini nggak bisa. Tapi profitnya gede, tapi karirnya bagus. Tapi nggak bisa. Ya kan?
Ada satu lagi tempat yang profitnya kecil, mungkin rugi, atau karirnya jelek. Ya, tapi di situ saya bisa menghadirkan kebenaran Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah, kerajaan Allah. Nah, apa yang harus kita pilih? Nanya Roh Kudus sendiri ya. Oke. Nah, kalau kita memilih yang kelihatannya bodoh menurut bangsa-bangsa nggak mengenal Allah, akhirnya kita pilih. Diketawain orang-orang dunia. Orang tua kita juga bilang kita bodoh. Saudara-saudara semua bilang bodoh. Kita pilih tapi apa yang terjadi? Nah, di sini yang terjadi ini uniknya nih buat 11 suku ya, bukan Lewi ya, 11 suku yang lain. Yang Lewi harus ngajari. Itu ditambahkan. Ayo bilang. Ditambahkan. Saya harus jujur ya, di tempat marketplace, gak semua tempat kita tuh bisnya kebebasan. Ada yang kita gak bebas, harus ikut, kalau gak bisa. Ya, misalnya ada yang sharing saya, jadi accountant. Ya kan, bulan lalu saya baru ketemu orangnya. Aduh Pak, saya di sini harus bikin 2 buku. Bosnya maunya begitu. Ya kalau bosnya mau perusahaannya seperti itu, bosnya juga orang Kristen, tapi tetap harus bohong ya. Pajak ya, terutama buat laporan pajak. Teman-teman bisa nggak bilang bos? Oh nggak bisa bos, saya anak Tuhan, saya mau kerja di sini tapi tetap harus 1 buku. Ya punya perusahaan kan maunya seperti itu. Ya jadi itu tempat yang memang kita nggak bisa bebas menerapkan kebenaran, betul nggak? Karena bukan punya kita itu. Kita nggak ada wewenang di situ. Kita suruh menjalankan apa yang tidak benar. Tapi karirnya bagus. Ya kan? Nah itu pergumulan 11 suku Lewi yang 11 suku Israel yang teman-teman yang Lewi harus mengerti. Ya, harus mengerti. Ya, nggak gampang. Ya. Tapi ada tempat-tempat kerja yang dimana kita punya kebebasan. Kebebasan. Kita yang menentukan cara kerja kita yang menentukan prinsip kita. Nah, menurut saya di tempat-tempat seperti itu, kita punya kebebasan, kita punya diberikan keleluasaan atau bisnis kita sendiri, misalnya ya. Atau kita bisa kerja di satu perusahaan yang memang satu tempat yang pokoknya kita punya kebebasan. Nah, menurut saya itu kita bisa menerapkan kebenaran Allah di situ. Kita dikasih kepercayaan penuh buat melakukan ya. Menurut saya itu hal yang bagus gitu. Tapi ada yang nggak bebas. Teman-teman ngerti ya? Saya maksud kasih contoh ya. Saya lanjut ya. Ada satu kata bedanya. Kalau kita mencari dahulu apa yang dianggap bodoh oleh bangsa-bangsa mengenal Allah, kita pentingkan itu, kita prioritaskan itu. Oke. Diketawain oleh bangsa-bangsa yang mengenal Allah di marketplace, diketawain. Tetapi yang terjadi gini, maka semuanya itu yang dicari bangsa-bangsa nggak mengenal Allah, ya kan mereka nyari itu, ya akan apa? Ayo kita bilang akan ditambahkan kepada saya. Siapa? Ditambahkan artinya kita aktif atau pasif? Ditambahkan, aktif atau pasif? Ditambahkan pasif, diam-diam ditambahin. Siapa yang menambahkan? Tuhan yang tambahin. Di situ bedanya umat Tuhan dengan bangsa-bangsa yang mengenal Allah di marketplace. Kalau orang-orang yang mengenal Allah di marketplace, mereka milih apa yang bagus, apa yang penting menurut ukuran. Salah nggak? Nggak salah loh ya, asal kadang-kadang gini loh, nggak berbohong. Ya kan karir bagus nggak harus bohong. Jalannya juga benar. Tapi ya Tuhan nggak panggil kita di situ. Itu lebih susah lagi ya. Kalau yang tadi saya kasih contoh kan yang memang susah menerapkan kebenaran. Ini oke, tetapi panggilan Tuhan untuk kerajaan Allah saya nggak di situ gitu loh. Ya kan? Nah, saya justru di tempat ini hati saya gelisah, digelisahin Roh Kudus lah. Ini umat Allah ya. Kita pilih di situ. Nah, yang terjadi apa? Semua yang dicari bangsa-bangsa mengenal Allah di tempat yang bagus itu akan
tambahkan. Nah, itu terjadi supranatural ditambahkan. Yuk gituin saya. Secara supranatural ditambahkan. Siapa yang menambahkan? Tuhan. Kepada siapa? Pada saya. Bedanya bangsa-bangsa yang mengenal Allah, mereka mencari dan mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Mereka cari karir, mereka dapat karir. Bagus, ya. Karena itu yang mereka cari. Cari karir, dapat karir. Melesat tinggi. Anak Tuhan, umat Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya kan? Dia dapat kerajaan Allah dan kebenaran dan ditambahkan apa yang dicari orang-orang itu terjadi. Nah, kalau belum terjadi, tergenapi, ditambahkan dalam hidup kita setelah kita milih, artinya apa? Yang salah nggak mungkin firman Tuhan, betul nggak? Ya dah, ini kan raja yang ngomong sendiri. Hukumnya raja yang nyampein perkataan Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Berarti ada sesuatu yang kita kelewatan. Kok saya udah pilih ini belum ditambahin? Nah, di situ suku Lewi harus bisa bantu menjembatani gap antara 11 suku ini, pergumulannya dengan Tuhan ini apa sih yang membuat ya jemaat saya, murid saya, anak rohani saya yang sudah milih dan belum terjadi manifestasi ditambahkan. Itu. Yang salah nggak mungkin firman Tuhan. Nah, di situ proses berbagai macam pergumulan di situ. Ya, tapi kalau berjalan manifestasi terjadi ditambahkan. Artinya bedanya apa? Bangsa-bangsa yang mengenal Allah aktif mencari dan mereka aktif mendapatkan apa yang mereka cari. Jadi jangan iri teman-teman jalan keluar lihat mobil BMW bagus, lihat rumah mewah. Belum tentu mereka semua penipu ya. Ada yang hidupnya jujur bagus, pebisnis yang bagus. Banyak yang nipu ya sedikit lah. Saya bilang dunia ini cukup fair ya. Yang tangannya dingin buka usaha berhasil. Mereka mencari apa yang mereka cari, mereka dapatkan dengan kekuatan tangan sendiri. Normal nggak? Wajar. Salah nggak mereka? Enggak. Ya memang itu hukum tabur tuai lah ya. Hukum yang memang berlaku. Cari, dapat. Tapi umat Tuhan gimana? Bedanya tetapinya di mana? Nah ya, teman-teman itu perbedaan yang harus teman-teman minta Roh Kudus tanamin dalam roh kita. Jadi yang kita cari, yang penting kriteria yang penting itu harusnya berbeda dengan bangsa-bangsa yang mengenal Allah. Harus berbeda. Kalau enggak, bedanya apa? Mereka cari ini, kita juga cari ini. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih yang membuat umat Allah itu bisa cenderung mencari apa yang dicari bangsa-bangsa mengenal Allah? Apa sih yang membuat itu terjadi? Ya kan? Kenapa banyak, coba lihat realitanya ya, lebih banyak umat Tuhan yang ikut prinsip ayat 33 atau ikut seperti bangsa-bangsa mengenal Allah di marketplace, lebih banyak mana? Kalau saya ketemunya banyak yang seperti bangsa-bangsa yang mengenal Allah, minggu ke gereja, ibadah luar biasa, bahasa roh segala. Tapi dari Senin sampai Sabtu seperti bangsa-bangsa yang mengenal Allah, bisnisnya seperti itu. Ya bukan nipu ya, saya ngomong bohongin orang ya. Saya ngomong benar gitu ya. Tapi nggak ada waktu sama sekali karena teman-teman kalau masuk misalnya ada pekerjaan tertentu yang mengharuskan teman-teman kerja dari pagi sampai malam. Nggak bisa. Pokoknya begitulah karirnya. Apalagi tambah tinggi jabatan, tambah besar tanggung jawab, pulang kantor, itu bisa jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam. Ada atau tempat kerja yang perginya jauh situ, karir bagus, pergi 3 jam, pulang 3 jam, ya sudah habis. 6 jam. Ada nggak? Ada. Ada. Jakarta banyak yang seperti itu. Tapi karirnya bagus. Tapi pergi 3 jam, pulang 3 jam. Bayangkan coba. Ya, sepanjang hidupnya buat apa? Tapi minggu ke gereja. Ya kan? Minggu ibadah. Kadang-kadang kalau minggu lagi kerjaan kantor juga dia izin pergi. Ya seperti itu.
persis seperti menurut saya, ya dia bekerja seperti bangsa-bangsa yang nggak mengenal Allah. Apa sih yang membuat seseorang bisa seperti itu? Ya, teman-teman, Tuhan Yesus kasih satu hal yang kita harus perhatikan, ya udah dikasih tahu, disingkapkan itu sebenarnya penyebabnya di ayat 25. Ya, salah satunya. Yuk kita baca ya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Teman-teman, kalau kita baca seperti itu mungkin secara kontekstual ya kita cuma menangkap. Tapi coba izinkan saya gambar satu siklus kehidupan normalnya ya. Siklus begini ya. Teman-teman, kalau di Mazmur 90 ayat 10 usia hidup manusia berapa? 70-80. Ya kan? Berarti kalau ini 80 ya kan. Ini 20, ini 40, ini 60, betul ya? 70-80. 0 sampai 20 setiap orang apa yang dilakukan? Sekolah ya. Ini sekolah. Umumnya ya. 60 sampai 80 pensiun. Jadi masa produktif 20 sampai 40. Setuju nggak? Berarti kalau kita bagi 4 bagian, setengahnya nggak produktif. Produktif tinggal setengah, betul nggak? Iya dong? Iya kan? Yang produktif setengah gini. Ini setengah nggak produktif. Oke. Kira-kira teman-teman usia rata-rata umur berapa, Pak? 20. Wah, bagus. 25 ya, 25. Di sini ya, 25 ya. Oke. Rata-rata ya, 25 tahun. Oke. Saya nggak pakai namanya si A aja lah. Si A nih usianya 25 tahun. Ya kan? Oke, kita lihat ya. Lulus mulai kerja. Kira-kira apa yang terjadi umumnya hidup orang akan berkeluarga, betul ya? Umur berapa berkeluarga? Kalau udah itu orang tua udah ribut kan, kapan itu umur berapa? Ini siklus normal ya, umur berapa? 30 lah ya. 30 lah, lewat itu orang tua udah alarm nyala. Oke, nah pertanyaan saya. Di sini akan ada apa? Biaya pernikahan, betul? Apalagi? Setelah berkeluarga dan selanjutnya kita mengharapkan apa? Terus apa? Rumah. Masa ngekos sudah menikah? Itu kan? Mesti punya rumah dong. Masa kos. Terus apa? Masa naik motor kehujanan? Kan semua gitu bangsa-bangsa yang mengenal Allah, betul kan? Kamu nanti udah punya anak bawa motor, gimana kalau anakmu jatuh harus punya mobil, betul nggak? Nah, pernah ngitung-ngitung nggak kira-kira? Kalau rumah itu sekitar berapa sih di Salatiga? Kira-kira lah. Saya sebelum itu saya cari-cari kemarin. Bu Cindy kira-kira Bu berapa Bu? Bu Cindy. Oh lagi kita. Iya. Berapa? Rumah sekitar berapa? Ya kecil lah pokoknya keluarga baru lah ya. 400 juta ya. Tuh. 400 juta. Mobil yang sederhana yang second aja. 100 ya bagus. Iya. Oke. Ini normal loh ya. Usia 30 minimal pas merit, menikahin anak orang, pindah rumah baru, punya mobil. Semua begitu kan? Teman-teman tahu nggak kalau untuk rumah 400 juta minimal dia harus punya DP berapa? 20%.
80 juta, betul ya? 80 juta. Terus cicilan sekitar berapa? Cicilan itu kalau 10 tahun itu menurut saya kira-kira ya feeling saya 3, bisa 4 juta lah. Bisa 4 jutaan. Kira-kira ya, tergantung bunga KPR lah. Kalau lagi promo 3 tahun pertama murah, tapi habis itu floating bisa lebih tinggi. Ya, 4 juta per bulan. Cicilan mobil DP 20 juta, 20% kan? Cicilannya berapa? Kira-kira 1,6 jutaan per. Kalau 5 tahun ya. Kalau 10 tahun kelamaan, mobilnya udah bekas. Nah, teman-teman coba lihat. Biaya pernikahan berapa kira-kira? Saya kan tinggal di Wahid, ya. Saya baca. Untuk mengundang 300 orang, dia tulisnya 55 juta. Oke lah. Kalau kita pakai budget ini, tempat lain mungkin bisa 600 orang gitu ya, atau 500. Kalau di Wahid 300 orang. Masalahnya 300 kita lihat banyak. Jangan lupa keluarga istri kita, teman-teman orang tua, mertua kita, keluarga orang tua kita, dikumpulin 300 kurang. Keluarga besar mertua perempuan, keluarga besar mertua pria, keluarga besar ayah ibu kita, kumpulin teman-teman. Wah, 300 mepet ya. Nah, ini jadi total kira-kira umur 30 kita harus bisa ngumpulkan berapa? Coba ditambah, 155 juta, betul nggak? Ini saya ngomong ini ada yang mulai pusing nggak kepalanya? Ya kan? Harus ngumpulin ini dong. Ini namanya udah ready cash. Kemudian kira-kira cicilan per bulan berapa? 5,6 juta per bulan. Nah, ini hanya untuk rumah dan mobil. Kira-kira. Oke. Pertanyaan saya, di umur 25 uang kita udah ada berapa? Nah, mulai stres tuh, ya kan? Nah, saya paling takut bikin stres. Tapi ini kenyataannya, betul nggak? Lah kita menyembah-nyembah, terus Senin ketemu, lihat teman-teman kita, mereka udah mulai ngejar karirnya dapat. Ya kan? Kira-kira kalau dalam 5 tahun harus 155 juta, berarti setahun harus ngumpulin berapa? 30 nabung. Nabung 30. Harus bisa nabung segini. Udah kerja berapa lama? Udah kerja setahun. Ada nggak 30 juta di situ? Wah, nggak ada. Tahun depan bisa nggak 30 juta di tempat itu? Nggak bisa. Tahun depan lagi? Nggak bisa. Lu kalau kayak gini 30 tahun nggak bisa merit. Kan gitu. Kita kan mikir gitu. Waduh, saya udah kerja setahun nggak bisa nabung. Di tabungan saya nggak ada 30 juta. Kalau saya terusin, kira-kira 5 tahun ada nggak 150 juta? Nggak ada. Gimana dong? Apa yang dilakukan bangsa-bangsa mengenal Allah? Ya mereka cari mana tempat yang karirnya lebih bagus. Yang bisa, ini goal saya, betul nggak? Ini goal saya, ini yang saya cari. Mereka dapat nggak? Dapat. Karena mereka dapat apa yang mereka cari. Oke, setelah merit, minimal 5,6 juta ini habis buat cicilan. Betul ya? Kalaupun harga 100 juta 5 tahun lagi masih sama ya. Propertinya 400 juta 5 tahun lagi masih sama ini. Ya gitu kan? Kan mulai DP di umur 30, sekarang ngumpulin DP. Gitu ya. Anggap sama lah. Ibu Cindy udah mana ada 5 tahun lagi 400 juta. Ya anggaplah adalah. Cicilannya segini. Ini kita udah nggak hitung inflasi 5 tahun, itu udah gede sekali kalau buat hitung-hitungan ya. Pertanyaan saya, gaji seorang berapa sih? Gaji di perusahaan? Berapa? Sebulannya? Berapa? Kalau UMR, jangan. Masa anak Tuhan UMR? Berapa? Dimas berapa kira-kira di tempat kerja kamu? Dimas. Nathan berapa di tempat kerja kamu? Yang atasan kamu lah yang udah kerja 2-3 tahun lah. Berapa? 5 ya.
5 juta ya. Oke. Kira-kira gaji bisa 5 juta ya, Nathan ya? Oke, permasalahannya cicilan saya 5 juta dong. Itu nggak makan apa ini? Oh, istri kerja. Istri bisa sama juga 5 juta. Katakan samain. Berarti suami istri. Suami istri jadi 10 juta kan? Oke, bagus. Setengahnya udah habis buat cicilan. Makan berapa? Murah sekali. Saya rekreasi kasih orang tua. Lah, masa nggak dikasih orang tua? Setuju nggak biaya hidup minimal kira-kira 2,5 juta lah, betul nggak sebulan loh? Transport, kasih orang tua makan, ya biaya hidup 2,5 juta, kan? 2,5 juta per bulan, kali 2, 5 juta dong. Ini 10 juta per bulan. Cicilan 5,6 masih kurang. Gimana? Udah. Nah, kalau saya kasih lihat gini mulai khawatir nggak? Oh, yang nggak khawatir luar biasa. Tapi ini kan yang dia kelihatan ya saya belakang ya tulisan saya. Sorry agak kecil ya. Nah, coba lihat. Kalau kayak gini hitungannya nggak masuk loh. Saya harus cari gaji yang 5 juta. Gaji saya belum 5 juta, jadi saya harus cari 5 atau 6 juta tempat yang saya bisa dapatkan. Supaya apa? Ya saya bisa menikah. Bisa membahagiakan. Ya kan? Bisa. Ini siklus semuanya seperti ini. Ya. Dan biaya hidup, suami istri kerja. Kalau nanti ada satu kerjaan yang bisa over 6 juta, bahkan 7 juta kita ada uang lebih. Tapi kerjanya dari pagi sampai malam. Nah, satu lagi, ya aduh 2 juta, 3 juta. Ya kan? Tapi saya dipanggil Tuhan nih di sini. Nah, pilih mana? Yang satu bisa capai goal. Tapi saya udah nggak bisa. Nggak ada waktu lagi. Ya, udah nggak bisa ikut apa-apa lagi. Karena waktu saya sudah dibeli perusahaan. Ingat ya perusahaan ya. Gaji 10 juta, dia kasih. Asal teman-teman bisa menghasilkan dengan keberadaan kita berapa? Profit lah Pak, kalau omset 2M. Minimal 100 juta profit dia berani bayar, atau 200 juta, dia kasih kita 10 juta, 5-10%. Kalau kita datang kasih 10 juta dan kita kasih 10 juta ke perusahaan, bosnya bilang ngapain lu ada? Betul nggak? Itu perusahaan seperti itu. Kamu datang ke sini, saya kasih kamu 10 juta, tapi dengan keberadaan kamu, dengan kamu ada di sini, perusahaan bisa untung 200 juta. Hitungannya begitu, 5%. Untung, omset ya bisa 2M atau 1M, terserah beda-beda industri ya. Tapi profitnya 5% itu buat kamu lah ambil. Tapi kamu kan nggak sendiri, masih ada atasan, masih ada ini semua, betul kan? Gitu. Jadi minimal 5% dia mau kasih. Nah, kalau kita berani terima gaji 10 juta, kira-kira load kita tambah berat nggak untuk menghasilkan profit 200 juta sebulan ke perusahaan? Itu tanggung jawab kita. Kalau kita terima gaji 20 juta, harus hasil 400 juta. Kalau terima gaji 100 juta, harus 2M kasih dia. Tanggung jawabnya tambah berat. Makanya itu dituntut mikir. Pulang juga mikirin. Ya kan? Jamnya, bos kadang telepon harus datang. Ya, gitu. Telepon nggak boleh off, harus siap saat. Itu yang saya ngomong karir. Nah, teman-teman coba tanya, lihat profesional yang di atas kita, yang kita masuk satu perusahaan, hidupnya seperti apa sih? Itu saran saya buat 11 suku yang lain yang mau masuk tempat kerja ya. Lihat yang sudah kerja 5-10 tahun di situ, hidupnya seperti apa. Ya, kalau kita udah lihat 5-10 tahun pulang jam 10 malam, tiba-tiba bisa dipanggil meeting. Bos itu paling suka meeting setelah kerja, supaya nggak ganggu jam kerja.
Karena meeting nggak dibayar, kerja produktif. Masa lagi jam kerja meeting gitu? Wah, nggak ada jam kerja, si bos negosiasi, lobby kiri, lobby kanan, kita suruh kerja. Pulang meeting. Itu yang gajinya 5 juta ke atas ya. Kalau 5 juta OMR ke bawah sih jam kerja pulang bebas. Ya nggak diganggu gugat. Itu yang levelnya manajer ke atas. Ya kan. Nah, mereka paling suka jangan ganggu jam kerja. Jam kerja kerja, pulang kerja meeting sini sama saya, gitu kan. Nah, lihat. Ini tipsnya saya. Di situ yang udah 5-10 tahun kerja, hidup mereka seperti apa sih? Terus tanya sama Tuhan, Tuhan, kalau saya kerja di sini, karir bagus, gaji bagus, ini semua bisa tercapai. Tapi kalau saya seperti ini, hidupnya kira-kira apakah saya bisa mencari kerajaan-Mu di tempat ini, menghadirkan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu di dalam hidup saya, gitu kan? Tanya Tuhan. Kalau kita lihat, wah kayaknya nggak bisa, ya, saya punya hati di holy ground. Tapi kalau saya masuk sini, saya harus lepas semua. Nah, coba tanya Tuhan, bagaimana? Nah, disitulah pergumulannya teman-teman yang di Lewi harus bantu. Memang susah, ya, karena ini depan mata. Kalau ini nggak dikelarin, umur 26 masih sama, lebih pendek loh 40 tahun lagi. Lebih pendek, terus udah 30 tahun masih nol lagi, terus gimana? Nah, tegang, kan? Deadline-nya udah lewat, gimana? Nah, umat Tuhan apa kata Tuhan? Ditambahkan secara supranatural. Nah, itu ada tangan Tuhan yang menambahkan. Nggak tahu caranya gimana. Ya, umat Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Umat Tuhan itu Tuhan Yesus panggilnya bukan Tuhan Yesus panggilnya ayat 32, dia memperkenalkan apa? Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi apa? Wah, itu. Akan tetapi Bapamu. Bapak duniawi aja pastikan anaknya bisa sekolah. Masa Bapak surgawi ya kan nggak memenuhi ini, gitu kan? Tinggal pilih. Mau ditambahkan oleh Bapak atau mau usaha pakai tangan sendiri. Kalau usaha tangan sendiri ikut ini, ikut aliran ini semua ikut. Saya jamin hidupnya teman-teman akan hilang dari kerajaan Allah. Tapi berhasil, karirnya berhasil, naik mobil bagus, rumah bagus, anak keluarga bahagia. Pokoknya di mata orang berhasil lah gitu. Tapi panggilan kerajaan Allah teman-teman korbankan. Atau teman-teman gak ikut ini semua, percaya Bapak akan menambahkan. Nah, ini pergumulan kita. Pergumulan saya, pergumulan orang-orang yang di marketplace, ya. Akan tetapi Bapakmu, kita baca sama-sama, akan tetapi Bapakmu yang di surga apa? Tahu bahwa kamu memerlukan. Perlu biaya pernikahan, Bapak tahu? Tahu. Perlu rumah, Bapak tahu? Perlu mobil, Bapak tahu? Tahu. Bapak loh, ya. Bapakmu. Dan Tuhan Yesus sudah ngomong ini bukan di ayat 32 aja. Menariknya ya, Tuhan Yesus sudah ngomong sekali lagi ini perkataan yang sama di ayat 8. Pasal yang sama, yuk kita baca. Pasal ayat 8, oke? Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu. Dua kali Tuhan Yesus ulang. Bapakmu tahu, Bapakmu tahu. Tuhan Yesus memperkenalkan Bapaknya yang adalah Bapak kita juga. Makanya di ayat berikutnya Tuhan Yesus ajari apa? Bapa kami yang di surga. Ya kan? Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Setelah itu baru apa? Diajarin untuk apa? Tetap minta meskipun Bapak udah tahu, tetap minta. Berikan. Ya. Oke. Nah, teman-teman,
Apa sih yang membuat seorang umat Allah bisa kehilangan panggilan? Teman-teman, nanti yang jadi pemimpin Holy Ground, itu kan anak-anak SMP, SMA. 4 tahun lagi, tahun depan mereka kuliah. Ada yang sudah kuliah. Habis kuliah mereka masuk dalam dunia kerja. Ini akan mereka hadapi. Dan di marketplace, semua bangsa-bangsa yang mengenal Allah yang jumlah lebih banyak, semua ngejarin ini. Arusnya ke sini semua. Iya dong. Masuk akal nggak? Iya dong, kalau lu nggak cari gaji segini, emang ini bisa gratis? Kagak, kan nggak gitu. Emang pakai daun beli rumah, kan gitu kan? Kagak. Diketawain, mobil belum punya, masa depan lu gimana? Anak orang udah lu pacarin berapa lama? Ya kan begitu kan semua. Lu mau tinggal di mana? Di emperan gitu kan? Gitu kan? Kerja dong, cari. Lu kan orang pinter gitu, carilah, pindah. Ini semua teman-teman kita. Dan kita lihat satu persatu mereka berhasil mulai masuk dalam fase ini. Berhasil. Saya gimana Tuhan? Saya gimana? Nah, mulai. Ya, mikir kan? Apa yang saya makan, minum? Apa yang saya pakai? Tinggal di mana Tuhan? Nanti. Mulai khawatir nggak? Mulai, pasti. Senin sampai Jumat khawatir, sampai Sabtu khawatir, Minggu kita penyembahan. Lupa sebentar. Habis itu khawatir lagi. Habis itu penyembahan lagi. Habis itu khawatir lagi. Bisa begini terus nggak? Ya, nah teman-teman, apa perkataan Tuhan Yesus sudah kasih peringatan sebetulnya. Dikasih tahu rambu-rambunya, hati-hati, ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, janganlah khawatir akan hidupmu. Karena di marketplace mendorong kita untuk khawatir. Drive terbesar itu adalah fear sama greed. Market itu didrive oleh dua. Ya, marketplace itu didrive oleh dua. Ketakutan, fear, sama greed, pengen dapat lebih banyak. Cuma dua kekuatan itu yang mendrive marketplace. Takut rugi. Nah, takut. Ya, saham turun. Wah, cepet-cepet beli. Nanti kalau dia naik saya bisa untung besar. Gitu kan. Ya, greed. Untung sebesar-besarnya. Ketakutan, semua. Wah, panik, market panik, crash. Cepet-cepet jual, turun saham. Karena apa? Begitu harga turun, indeks turun, semua takut rugi. Lepas, tambah turun. Teman-teman yang orang Lewi harus ngerti. Itulah market, ya. Fear sama greed. Dua-dua ini nggak ada alkitabiahnya sama sekali. Karena apa? Ya sudah jatuh dalam dosa. Ya siapa yang begitu saham turun, saatnya saya bantu, saya beli yang gede-gede supaya jangan turun. Nggak ada. Yang penting saya nggak boleh rugi, cepet jual, cut loss. Cepet jual, nanti kalau lu pegangin terus dia tambah jatuh, lu rugi tambah dalam. Jual, tambah turun. Yang paling terakhir jual rugi ya paling terima nasib lah kita bilang kan. Nah, taruh udah turun dia mulai naik. Wah, ini bakal untung besar nih kalau saya masuk sekarang. Nanti dia naik lagi, cepet-cepet beli. Begitu, naik turun setiap menit. Begitulah pasar bergerak. Properti juga seperti itu. Ya. Ekonomi juga seperti itu. Perang semua. Wah, dolar bakal crash ya kan. Orang semua beli emas. Gitu. Amankan. Gitu kan, sekarang kan semua udah ke emas, tinggalin dolar. Arahnya seperti itu. Karena fear. Wah, dolar udah mulai kehilangan dominasinya, bukan reserve lagi nih. Amerika seperti ini, hutangnya besar semua, investor asing semua. Temen, duit di luar sana luar biasa berlimpah. Waduh, ya buat nantilah ya, kapan-kapan kita ngomong nggak sekarang ya. Tapi itu didrive oleh fear sama greed. Nah teman-teman, justru umat Tuhan yang di dalam marketplace, yang didrive oleh fear, Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah kamu khawatir. Wah, di sini dibikin fear supaya khawatir, dibikin greed supaya kepengen dapat lebih banyak.
kekuatannya cuma dua, fear sama greed. Paling gampang ya teman-teman, yang depan mata lah, contoh kalau ditawarin bisnis MLM atau asuransi ya, saya juga di asuransi ya, ditawarin apa sih presentasi orang-orang? Pasti impian, dream, betul nggak? Pernah sih nggak ditawarin MLM, semua orang baik semua ya? Nggak pernah dipresentasiin. Pernah ya? Pernah ya? MLM, asuransi, apa kan kita bisa kerjain tuh sebetulnya. Presentasinya apa sih isinya? Apa? Impian, betul nggak? Kejar impian. Kalau kayak gini terus, berapa lama kamu dapat impian? Ikut sini biar bisa dapat impian. Apa sih itu? Ya itu salah satu greed. Ya kan, terus kasih fear. Kalau lu nggak begini 5 tahun lagi bisa nggak? Wah nggak bisa, gitu kan? Ya itu fear sama greed. Selalu dua kekuatan itu, dan dulu saya paling pinter mainin gini kerjaan saya. Betul. Ya. Nah, Tuhan ngajarin apa? Janganlah khawatir akan hidupmu. Wah, mana nggak khawatir Tuhan? Besok hilang 1 hari lagi, ya kan? Besok hilang 1 hari lagi, setahun demi setahun cepet, gitu kan? Tapi Tuhan ngajarin jangan khawatir. Ya, nah, terus Tuhan bilang apa? Ini ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Terus Tuhan ngajarin apa? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, artinya nggak kerja, tidak menuai, nggak kerja, tidak ngumpulin bekal, nggak ada investasi. Burung nggak ada investasinya. Ada pernah lihat burung investasi? Gak ada. Tuhan suruh lihat burung. Namun apa? Diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Waduh. Gimana ini? Ya kan bedanya apa sama ini? Bedanya gini. Ini memberi makan diri sendiri, nyari makan sendiri. Nyari makan sendiri. Yang satu umat Tuhan disuruh apa? Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti ditambahkan, diberi makan oleh Bapakmu. Wah. Jadi enak jadi Lewi atau enak jadi sebelah suku yang lain? Yang Lewi lebih serem lagi, kalau sebelah suku yang lain semua mandul-mandul, boro-boro 110%, persentasenya 110 tapi angkanya 0. Ya kan, karena jemaatnya semua nggak bisa terapin ini, ya kan? Terus Tuhan Yesus ngomong lagi ya, jangan kamu khawatir akan pakaian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ayat 28, perhatikan bunga bakung. Suruh perhatikan lagi, suruh lihat bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30 sekali lagi, ya. Ayat 31 ya. 30 saya lanjut dulu. Jadi jika demikian Allah mendandani, berarti rumput didandani. Ayo kita ikutin, rumput didandani Allah. Burung diberi makan. Ya, saya lebih berharga dari burung dan rumput. Berarti kalau rumput aja didandani, saya didandanin nggak? Nah, kalau burung diberi makan, saya diberi makan nggak? Yes. Ya. Tidakkah ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Karena Tuhan bilang ini kepada umatnya yang memang susah, ya. Tapi ini prinsip kerajaan Allah. Kalau kita mau masuk dalam prinsip ini, ya nanti kita akan mengalami apa yang tidak dialami oleh orang-orang yang kejar pakai kekuatan sendiri dan mereka dapetin apa yang kejar. Kita kejar yang lain tapi ditambahin apa yang dikejar orang-orang, begitu. Ini janji Tuhan kan? Janji Tuhan. Gitu. Terus ayat 31 Tuhan Yesus sekali lagi, sebab itu janganlah kamu khawatir. Wah, 2 kali diulang. Ya kan? Ayat 25, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ayat
Ulangin 2 kali. Kalau orang ngomong 2 kali artinya apa? Iya. Iya, kalau raja kita ngomong 2 kali artinya penting. Nah, menariknya di ayat 22, sebelumnya Tuhan Yesus sudah kasih satu prinsip. Ayo kita baca. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika yang terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan ini adalah umat Allah yang sebelumnya sudah ada terang. Jadi jika terang yang ada padamu, berarti sudah ada terang kan sebelumnya? Apa yang terjadi dengan terang itu? Apa itu gelap sih? Gelap itu adalah terangnya hilang, betul nggak? Mati lampu, gelap kan? Betul nggak? Kalau terangnya hilang, jadi gelap. Gelap itu adalah artinya kehilangan terang, betul ya? Setuju nggak nih? Ya kan? Gelap itu cuma kehilangan terang, udah gitu aja, terangnya hilang. Jadi tadinya ada terang yang ada padamu. Berarti tadinya ada terang nggak? Menjadi gelap karena apa? Hilang terangnya. Kenapa bisa hilang? Karena matanya jahat. Berarti coba tanya Roh Kudus, apa sih mata yang baik seperti apa? Apa hubungan mata baik dengan ini? Jangan khawatir. Apa hubungannya mata jahat yang membuat hidup saya jadi khawatir? Coba tanya Roh Kudus sekarang. Tuhan, mata yang jahat yang membuat hidup saya jadi khawatir itu seperti apa sih? Mata yang seperti apa? Mata yang baik itu seperti apa sih? Ya, nanya Roh Kudus coba. Ya, mata yang baik seperti apa Tuhan? Tuhan Yesus sudah jawab sebetulnya. Disuruh lihat burung, betul nggak? Pakai mata nggak? Tuhan suruh lihat burung pakai apa? Pakai mata. Suruh lihat bunga pakai apa? Pakai mata. Tapi kalau mata yang baik, apa bedanya dengan mata yang jahat? Mata yang jahat lihat burung, mata yang baik lihat burung. Mata yang jahat lihat rumput, mata yang baik lihat rumput. Apa bedanya? Kalau mata yang jahat lihat burung nggak ada arti apa-apa. Ya, hidup aja begitu, betul kan? Tapi yang dia lihat apa? Ini yang dia lihat. Wah, ini gimana? Betul nggak? Ini goal saya bagaimana? Lewat lagi setahun, tambah deket ini. Matanya fokus sama sini. Sama-sama lihat burung, sama-sama lihat rumput. Tetapi nggak ada artinya. Yang ini yang paling berarti, matanya lihat sini. Kalau mata yang baik seperti apa? Nah, ayo dong tanya Roh Kudus. Lihat ini juga nggak orang yang umat Tuhan? Lihatlah. Orang kita juga hidup di dunia perlu rumah, masa umat Tuhan nggak perlu rumah? Bahkan harusnya rumah yang berkelimpahan. Amen. Iya dong, bukan asal rumah. Jadi rumah yang harus berkelimpahan, lebih daripada orang yang pakai usaha sendiri. Kita dikasih bapak kok. Itu mata yang baik. Itu mata yang baik. Terus dia lihat burung, timbul iman. Betul nggak? Tuhan, burung nggak ada investasi, burung nggak memintal, nggak bekerja, nggak ada yang mati burung. Saya lebih berharga. Terima kasih Bapak. Ya kan? Setiap dia lihat kebutuhan di sini, dia lihat dengan mata baik, yang timbul apa? Surrender. Kalau mata yang jahat, setiap lihat ini juga, lihat yang sama, yang timbul apa? Khawatir. Nah, matamu jahat atau baik? Kalau matamu jahat, terang yang sudah ada padamu akan hilang. Akan hilang. Dan kalau itu hilang, menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kata Tuhan Yesus.
Tapi kita berhasil mencapai goal ini. Hidup kita sukses di mata orang. Tapi terangnya hilang. Pilih mana teman-teman? Ini pilihan. Ya. Ayat 24 Tuhan Yesus bilang lagi apa? Satu prinsip lagi apa? Tidak seorang pun dapat mengabdi pada. Wah, berarti Tuhan Yesus menyamakan, ya kan? Apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa mengenal Allah, mereka mengabdi sama apa? Iya, ada Tuhan di balik ini semua, betul nggak? Ya, ini nggak netral maksudnya. Ini nggak seperti angka-angka netral, enggak. Ini bisa menyedot pikiranmu, menghabiskan konsentrasimu, hidupmu semua, menghilangkan terang yang ada padamu. Ini di balik ini ada apa? Ada roh. Dan Tuhan Yesus menamakan itu Mamon. Kekhawatiran fear sama greed itu kekuatan dia buat kita mengabdi sama Mamon. Semua teman-teman lihat aja iklan. Properti sebentar lagi naik. Kenapa ngomong gitu? Ya cepet-cepet beli, jangan ketinggalan, ya kan? Ya, saya kan rumah di PIK. Kalau pasar ini yang baru ditulis tuh, sejak peluncuran naik berapa persen, sebentar lagi mau naik harga. Mendadak rame lagi toko marketing. Karena nanti takut, ya kan? Takut rugi, takut kemahalan, ya, greed, ya kan? Gitu, ya kan? Semua itu permainannya. Ya, dan Tuhan Yesus bilang, kalau kita masuk dalam kekuatan fear sama greed, teman-teman, mata kita melihat itu dan terjerat dalam kekuatan itu, fear sama greed, artinya kita sudah mengabdi kepada Mamon. Dan Tuhan Yesus bilang nggak bisa ngabdi sama dua Tuhan. Mungkin di hati kita, ya saya masih Tuhan Yesus kok, gitu. Tapi di mata Tuhan, nggak bisa dua Tuhan. Gak bisa. Kita akan dilepasin Tuhan. Dilepas. Udah. Karena gak bisa dua Tuhan. Yang ngomong Tuhannya sendiri. Tuhan kita sendiri. Sekarang kita masih kuliah. Mungkin belum. Nanti begitu masuk marketplace. Nah. Dua kekuatan itu real sekali teman-teman. Real sekali. Ya, dikasih goal, dikasih target, dikasih reward. Diingetin. Supaya apa sih? Ya itu, kalau nggak capai goal, SP keluar. Fear kan? Iya dong, nggak kerja, SP keluar. 2-3 SP pecat. Hilang impian ini semua. Kere hidupnya, gitu kan? Nah kayak gitu kan? Jadi gimana? Wah saya udah dapet SP1, sorry loh. Saya harus lebih keras lagi kerjanya. Nah gitu. Kalau mencapai goal dikasih reward, bonus, benefit, naik pangkat. Semua begitu teman-teman. Dan itulah marketplace yang bersinggungan dan umat Tuhan 11 suku yang lain ada di situ. Ada di situ dan hidup di tengah-tengah seperti itu. Tapi kata Tuhan Yesus, kamu bukan berasal dari dunia. Tapi kita nggak ditarik dari dunia kan? Masih ingat nggak ayatnya? Masih ingat? Doa Tuhan Yesus di mana? Yohanes berapa? 17 ya? Doa imam besar ya? Yuk kita lihat yuk. Ayat 15 ya. 15, 17 ayat 15. Wah ini doa Tuhan Yesus loh. Ayat 14 lah. Ya, ayat 14 mulai. Yuk kita baca sama-sama ya. Ini doa pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus naik ke kayu salib. Baca sama-sama ya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu. Teman-teman, pertanyaan saya. Tuhan Yesus mendoakan ini hanya sekali pada malam itu atau sampai sekarang masih doain kita? Sampai sekarang masih doain gak di surga? Dia kan pendoa syafaat, dia mendoakan kita. Ini cuma sekali doain apa sampai sekarang? Itu
Itulah doa Tuhan Yesus buat kita yang ada di marketplace. Yang bergaul dengan orang-orang dunia, yang berinteraksi dengan orang-orang dunia, supaya kita sadar kita bukan dari dunia, dan kita nggak diambil dari dunia, justru ditempatkan di situ, ditempatkan di tengah-tengah orang yang tuannya mamon, dan nggak ada salah dengan itu. Semua orang seperti itu, dunia seperti itu, ya kan? Kita ditempatkan di tengah-tengah. Tuhan Yesus bilang apa? Melindungi daripada yang jahat. Nah, teman-teman, saya nggak tahu sampai sekarang teman-teman ada di hati Tuhan bicara apa ya. Tapi saya sebentar lagi mau selesai ya. Nanti mungkin kalau mau boleh tanya jawab atau apa gitu ya. Saya cuma kasih berapa prinsip, kira-kira nanti apa sih yang membuat kebangunan rohani bisa luntur? Menurut saya loh ya, adalah tipu daya si jahat yang di marketplace gini. Ya kan lagi kuliah, kan belum masuk marketplace, masih di sini toh, masih di sekolah kan, berapi-api semua. Buat Tuhan hidup, ya iya bagus. Ya, begitu masuk marketplace hilang. Itu yang terjadi di banyak yang saya lihat. Termasuk saya sempat terhilang juga sih. Ya kan umur 50-an baru mulai mikir. Ya, gitu. Saya sempat hilang 20 tahunan, 30 tahun seperti marketplace. Fear and greed, saya hidup di dalamnya. Tuhan saya harus dengan malu mengaku saya sempat punya tuan mamon juga. Gitu. Sempat terhilang juga. Dan banyak teman-teman saya seperti itu yang sampai sekarang juga seperti itu. Dan mereka umat Tuhan. Dan gak ada yang ngajarin kita sih sebetulnya. Gimana kita bisa pakai ini. Nah, kegerakan itu akan padam dengan apa? Ya ini, pikiran yang menurut saya itu seperti semak duri. Jadi ditabur firman, ya sekarang sih masih tanah yang subur, masih sekolah. Nanti begitu masuk marketplace, mulai ada semak duri. Apa itu semak duri? Keinginan, kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan. Tipu daya kekayaan, artinya ditipu tapi nggak sadar ditipu kan? Karena semua orang ngejar. Harusnya seperti itu. Orang tua juga bilang, sekolah yang pintar, supaya apa? Mama sekolahin kamu tinggi-tinggi, supaya apa? Supaya ini. Orang tua maunya kita kesini. Udah di sekolahin tinggi-tinggi. Supaya ini. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya begini? Kan begitu kan? Gitu. Bukan cuman yang hamba Tuhan ya. Sama. Gitu. Nah teman-teman, kita baca lagi di ayat 19 ya. Ayat 19 sama 20. Sama 21 ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Stop dulu yaitu. Yang Tuhan Yesus bilang jangan mengumpulkan harta. Ya, ingat ya. Banyak anak Tuhan salah penterjemahan. Ada yang memang udah masuk dalam tipu daya ngumpulin harta sebanyak-banyaknya sehingga terangnya hilang. Ada lagi satu tipe. Oh, kalau gitu saya nggak boleh punya banyak uang. Ya kan? Nggak boleh. Tuhan bilang jangan. Nah yang Tuhan bilang apa? Kumpulin, betul nggak? Yang Tuhan bilang nggak boleh apa? Jangan kumpulin. Beda nggak sama jangan memperoleh atau jangan diberikan? Sama jangan kumpulin. Bedanya apa? Boleh nggak kita punya harta yang banyak tapi kita nggak ngumpulin, tapi disalurkan maksudnya? Boleh nggak? Nah saya banyak lihat orang yang ada dua. Ya, satu yang hartanya banyak di surga, berarti di sini mata kita harus bisa melihat ya.
Ada harta di bumi dan ada harta di surga. Matanya harus baik bisa lihat. Kalau matanya hanya fokus sama harta di bumi, ngumpulin harta di bumi, terang hilang, jadi gelap. Dapat harta di bumi nggak? Dapat. Mungkin sangat sukses. Mungkin ya luar biasa. Kalau reunian kumpul, wah ini udah punya perusahaan ini A, B, C, ya kan? Perusahaannya udah go public, wah luar biasa ya, gitu. Tapi yang satu ekstrim lagi, ngumpulin harta di surga. Terus tiap hari kerjanya ngumpulin harta surga, tapi nggak menginginkan harta di bumi karena takut jatuh dalam dosa. Nah, teman-teman coba lihat, banyak nggak anak orang-orang pendoa yang hidupnya ngumpulin harta di surga tapi nggak punya harta di bumi, cuman cukup makan mana aja. Banyak. Kenapa begitu? Padahal Tuhan bilang, aku datang memberikan hidup dalam. Lah, kenapa dia cuma cukup makan mana? Kerjanya ngumpulin harta di surga, tapi harta di buminya nggak ada, cukup makan sendiri. Ya. Nah, saya meninggalkan itu buat teman-teman bergumul, tanya Tuhan. Ya. Bisa nggak saya mengumpulkan harta di surga, tapi menyalurkan sebanyak mungkin harta di bumi? Bisa nggak seperti itu? Meskipun kaum Lewi, ya, kaum Lewi saya tanya, ya, bisa nggak? Meskipun kaum Lewi, saya punya banyak harta di bumi, bukan punya, sorry, ya. Bukan punya lah, ya. Saya bisa menyalurkan sebanyak mungkin harta di bumi. Itu bukan punya, ya. Kalau punya milik kita sendiri, enggak. Saya mau menyalurkan sebanyak mungkin harta di bumi. Tapi saya kerjanya mengumpulkan harta di surga. Kalau kita cuma makan mana, apa yang mau disalurin? Yang ada kita selalu berkekurangan. Nggak mungkin mikirin berkati orang, salurkan, nggak ada yang disalurin. Makannya cuma pas-pas. Ya. Oke. Nah, saya nutup dengan satu kata. Satu ayat aja. Yuk. Saya dapat dari Kenneth Hagin. Kenneth Hagin ini hamba Tuhan besar, ya. Dia kita buka Yesaya 1 ayat 18. Ayat 19. Yesaya 1 ayat 19. Ya, ini penutup. Habis itu teman-teman biar bergumul sendiri ya sama Tuhan ya. Oke. Ini rema yang saya dapat dari dengerin dia, gitu ya. Oke, Yesaya 1 ayat 19. Oke ya. Saya bacakannya, jikalau kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik dari negeri ini. Negeri itu, ini Indonesia kurang bagus. Kalau ada yang punya bahasa Inggris, silakan dibuka ya. Itu sebenarnya bukan menurut dan mau mendengar, tapi menurut, taat dan menginginkan. Ayo ikutin saya. Taat dan menginginkan. Willing and obey. Jadi ceritanya, ini saya kutip dari yang saya dapat dari Kenneth Hagin ya. Nanti teman-teman bisa cari khotbah dia di YouTube, sharing tentang finance di YouTube Kenneth Hagin. Jadi dulu dia kerja di gereja satu masa, dipelihara oleh gereja, hidupnya pokoknya berkecukupan. Satu saat Tuhan panggil buat ministry mulai. Dia tinggalin itu gereja. Begitu dia tinggal, taat kan dia, pergi pelayanan ministry. Ini hamba Tuhan berarti ya buat suku Lewi ya. Ya buat suku Lewi ya. Dia pergi taat. Nah gak ada gereja yang sponsor kan, gak ada gaji. Semua mulai pelayanan sendiri. Ya kan gak ada yang gaji. Di situ, wah dia bilang anaknya selama berapa tahun, baju anaknya dia nggak bisa beli yang baru, robek. Mobilnya mobil rongsokan, tambah tua. Rumahnya udah nggak, pokoknya hidupnya nggak layak ditinggal banget. Ada satu titik, tapi dia masih khotbahin tentang hidup berkelimpahan. Dia tetap khotbah itu, tapi hidup dia jauh dari berkelimpahan. Tapi dia tetap khotbahin. Tuhan memberi kita hidup berkelimpahan. Satu titik dia bilang sama istrinya, saya mau tanya Tuhan, dia jangan ganggu saya. Dia berdoa gitu di kamar, berdoa, tanya Tuhan, bergumul. Nah dia dengar suara Roh Kudus,
Ya, Tuhan Yesus yang bicara atau Roh Kudus. Saya ada satu buku dia dengar suara Roh Kudus, tapi kalau dia waktu sharing firman Tuhan, dia bilang Tuhan Yesus yang ngomong. Ya, saya pakai yang dia sharing verbal aja ya. Jadi Tuhan Yesus bicara sama dia. Terus dia komplain sama Tuhan. Tuhan, saya udah ikutin, taat, tinggalin gereja, mulai ministry, mulai pelayanan. Ya, hidup saya makin susah, gitu. Tuhan janjiin, dia quote ayat ini. Tuhan janjiin makan hasil yang baik dari negeri. Eat the good of the land. Kok hidup saya mobil rongsok, ini rongsok, gini kan? Gitu. Saya udah taat Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pakai ayat yang sama lagi. Dia bicara, betul kamu sudah taat. Tapi kamu belum qualify makan yang terbaik dari negeri. Wah, dia kaget. Tuhan Yesus bilang saya nggak berqualify makan yang baik dari negeri. Saya udah taat Tuhan. Iya. Kamu sudah taat, kamu kurang satu lagi. Apa yang kedua apa? Menginginkan, willing. Willing. Ya, Inggrisnya teman-teman pulang baca atau cari khotbahnya Kenneth Hagin. Ya, nggak willing ternyata. Jadi yang dia nggak menginginkan makan baik negeri, tapi yang dia adalah ketakutan hidup susah. Beda loh, takut hidup susah sama pengen makan yang baik dari negeri itu dua hal yang berbeda. Yang satu drive-nya karena fear, takut susah. Tuhan suruh menginginkan. Wah, dia bilang dalam 10 detik dia utak-utik sesuatu dalam hati dia. Oke Tuhan, sekarang saya sudah menginginkan. Ya, Tuhan bilang, ya saya udah lihat hati kamu sudah menginginkan. Terus diajarin step berikutnya. Saya nggak sharing sini, tapi saya mau mulai dari satu kata. Hati menginginkan makan yang baik dari negeri. Itu teman-teman kalau nggak punya menginginkan, ya meskipun teman-teman harusnya jatahnya 110%, ya teman-teman nggak akan dapat, nggak qualify. Kata Tuhan Yesus pada Kenneth Hagin, ya, menginginkan makan yang baik, hasil yang baik dari negeri, gitu. Apalagi buat sebelah suku yang lain ya, menginginkan makan hasil yang baik dari negeri. Tuhan suruh kita menginginkan. Tapi Tuhan bilang nggak boleh apa? Mengumpulkan. Menginginkan boleh nggak? Nah ya bergumul ya sama Roh Kudus ya. Makan hasil yang baik negeri itu lifestyle-nya seperti apa sih Tuhan? Ya, gaya hidupnya seperti apa sih makan hasil yang baik dari negeri? Tanya Tuhan masing-masing ya. Terus tanya sama Tuhan. Coba cek teman-teman udah menginginkan belum? Saya yakin teman-teman orang yang taat sama Tuhan, tapi kita harus punya menginginkan di hati, ya punya menginginkan. Tapi nggak boleh mengumpulkan. Beda ya. Disuruh menginginkan, tapi jangan mengumpulkan. Nah, kalau teman-teman bisa punya menginginkan, tapi menyalurkan. Saya kok percaya ya, teman-teman Kenneth Hagin itu termasuk hamba Tuhan yang makan hasil yang balik dari negeri. Luar biasa berhasil dia. Dan dia, Tuhan Yesus setelah dia ajarin berapa prinsip, oke, sekarang ajarin domba-dombaku. Seperti itu. Teach my people, ajarkan umatku. Itu visi dia. Jadi dibikin buku. Saya lupa, pokoknya tentang finance lah gitu ya. Dia berhasil, dia termasuk hamba Tuhan yang makan hasil yang baik dari negeri. Setelah dia terapin prinsip firman. Dan dia menyalurkan semuanya. Dan dia nggak ngumpulin. Ya. Nah teman-teman, saya tadi waktu lagi berdoa ini penutup. Saya kan bilang berdoa, Tuhan kau bilang kau datang memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Aku datang memberikan hidup. Dalam segala kelimpahan, segala itu artinya termasuk materi enggak? Termasuk yang dicari bangsa-bangsa enggak? Iyalah, Tuhan Yesus bilang itu dicari itu semua ditambahin. Ditambahinnya pas-pasan, berkekurangan atau berkelimpahan. Tergantung menginginkannya teman-teman. Jadi jangan pikir saya rohani, kalau hidup saya susah. Kalau menurut Kenneth Hagin itu ignorance namanya. Dia keras dia ngomong. It's not a sign of spirituality, dia bilang it's sign of ignorance. Tuhan
mau kasih berkelimpahan kok, gitu kan. Ditambahkan, kita bilang, ditambahkan secara berkelimpahan. Yuk kita bilang, semua yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, oke, Tuhan tambahkan secara berkelimpahan kepada saya. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan itu? Dia adalah raja, punya surga dan bumi semua ciptaan dia. Tapi ini yang perenungan saya tadi waktu penyembahannya. Tapi waktu dia datang di bumi, dia bilang apa? Serigala punya liang, betul ya? Burung punya sarang. Terus dia bilang apa? Kita mikirin rumah. Tuhan Yesus bilang anak manusia buat taruh kepala aja nggak ada. Padahal dia punya segala sesuatu. Kenapa begitu? Karena dia yang kaya jadi miskin. Supaya apa? Supaya apa? Saya bilang, supaya saya yang menjadi. Nah kalau Tuhan sudah yang kaya jadi miskin, terus kita yang miskin tetap miskin, ada yang salah nggak? Salah besar. Kita menelantarkan berkat penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia yang kaya jadi miskin. Kita mikirin rumah, segala sibuk. Dia punya bumi dan segala isinya. Waktu dia jadi miskin, taruh kepala aja nggak ada. Supaya apa sih? Ya supaya kita miskin jadi kaya. Wah, saya nangis di situ ya. Tuhan ampuni saya kalau saya belum bisa memanifestasikan itu. Engkau yang kaya sudah jadi miskin, saya miskin tetap miskin Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ya, kita harus menjadi kaya, tapi bukan memiliki kekayaan, ingat ya. Kita jadi kaya, bisa menikmati kekayaan tapi nggak harus memiliki. Bukan memiliki, karena kita bukan berasal dari dunia ini, beda. Orang dunia itu punya saya semua. Ya. Kita bisa enjoy everything but own nothing. Kita own nothing, bukan kita punya. Tapi bisa menikmati, makan hasil yang terbaik itu apa? Menikmati nggak? Makan. Menikmati makan yang terbaik, tapi bukan kita punya. But bukan own, tapi enjoy. Pilih mana sih? Punya tapi nggak bisa menikmati. Orang kaya ada nggak? Banyak yang punya segala sesuatu, sakit-sakitan, stroke, nggak bisa menikmati. Atau teman-teman mau menikmati tapi nggak punya apa-apa, pilih mana? Saya sih rasa saya pilih yang lebih menikmati, ya kan? Tapi kita salurkan. Nah itu panggilan, ya karena Tuhan yang kaya sudah jadi miskin. Teman-teman baik yang suku Lewi maupun 11 suku harus percaya, ditambahkan secara apa? Berkelimpahan kepada saya. Karena apa? Yesus yang kaya sudah jadi miskin. Jangan sia-siakan penebusan Tuhan Yesus. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Supaya kekayaan itu bisa kita salurkan. Bisa kita nikmati dan salurkan. Dan kita nggak boleh hanya satu, kumpulin. Itu nggak boleh. Ya. Oke, saya kasih Pak Roni untuk tutup. Ya. Oh iya. Thank you. Thank you. Ini nyala ya. Tadi saya lihat betul ternyata waktu saya ngobrol sama Pak Jose Carroll, saya tanya, Pak apa yang membuat Bapak selama mungkin 26 tahun ya pulang ke Indonesia dan tetap ya di situ godaan-godaan waktu awal karena tidak mudah untuk melayani pulang dari Jerman dengan di saat yang sama beliau dapat tawaran untuk dapat permanent resident jadi PR apa sih ya bisa tinggal menetap tanpa perlu visa lagi di Jerman pada saat memutuskan untuk pulang ke Indonesia untuk merintis sebuah pelayanan. Saya tanya, seperti apa sih Pak modalnya dulu awal itu jemaatnya? Oh pemakai narkoba, orangnya gini-gini semuanya, sekian itu. Apa yang membuat Bapak tetap tinggal di Indonesia? Beliau cerita hal yang saya tidak mungkin sebut di sini karena beliau bilang itu personal ya.
Pak Roni, kalau saya ceritakan ini Bapak tidak akan percaya apa yang terjadi 10 tahun pertama hidup saya melayani di Jakarta. Itu ya. Macam-macam itu. Yang orang mungkin cuma lihat sekarang, oh JBCC 20.000 dengan itu semua. Itu ya. Itu cerita. Itu. Dia bilang ini. Enggak sebut ayatnya. Tapi terus saya teringat ayat itu. Yang tadi dibaca sama Pak Thomas tadi. Kalau matamu baik, ya kan? Ayat berapa tadi? Sebentar saya ganti ke bahasa Indonesia. Kalau matamu baik, ayat berapa ya? Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Itu ini, jika visimu single, tunggal, fokus, ya kan, itu. Mata melihatmu itu satu. Makanya saya ketawa kalau masih, nanti kamu akan ketawa setelah ini. Naik kereta api, siapa hendak turut kemana? Ke Bandung, Surabaya, nggak nyampe itu pasti. Bandung di barat, Surabaya di timur. Dia mau kemana? Gak jelas, jalan-jalan aja, ya kan? Kamu harus tentukan, matamu harus single, tunggal, fokus, visimu harus. Kamu mau ke Bandung apa ke Surabaya? Jangan ke Bandung, Surabaya, jadinya di Salatiga terus, gitu kan? Ke Bandung, Surabaya, Bandung apa Surabaya? Bandung, Surabaya, gitu. Ke Bandung jauh dari Surabaya, Surabaya jauh dari Bandung, gitu loh. Itu kata yang dipakai untuk baik itu juga tunggal. Dia nunjukin, kalau kamu terbagi, kamu terdistract, kamu tadi yang ditunjukkan Pak Thomas kan terdistract dengan ini, ya kan? Kamu tidak tertuju kepada kerajaan Allah, kepada kehendak Tuhan, gitu loh. Makanya kerajaan Allah yang Pak Thomas belum itu kan, ini cara masuknya. Yang ikut kelas saya udah ngerti. Kerajaan itu bicara tentang raja, itu. Yang kamu cari, yang kamu gali, gitu ya. Kata yang dipakai untuk mencari itu digali sampai dibongkar, sampai ke dasarnya, sampai ketemu intinya bahwa dia itu raja. Raja. Itu. Kamu harus ketemu bahwa Tuhan itu raja, cara berhubungan dengan raja, dengan cara berhubungan dengan Bapa lain. Gitu. Raja itu punya otoritas, punya hak penuh. Kamu perhatikan bagaimana ketika Esther mau menghadap raja, tidak bisa sembarangan. Mempersiapkan diri. Waktu dia sudah jadi ratu sekalipun mau ketemu raja, nggak dipanggil raja, nggak bisa. Mengambil resiko dipenggal kepalanya. Makanya dia bilang, aku puasa 3 hari, kamu tolong puasa buat aku 3 hari. Tidak makan, tidak minum. Makanya orang bilang itu puasa Esther. Supaya bisa apa? Menghadap raja. Karena raja itu punya hak, punya otoritas, wewenang penuh. Nah kalau kamu belajar mencari raja, baik kamu yang Pak Thomas tadi bilang, mau yang Lewi maupun 11 suku yang lain, kamu harus belajar kenal dia sebagai raja, menyembah dia sebagai raja. Hubungan dengan raja beda dengan hubungan dengan sahabat. You know, engkau gembala yang baik, kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang. Boleh. Orang Kristen baru senang sekali nyanyi ini. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Terus apa? Rindu orang mengenalmu. Coba kamu baru kenal Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, aku jatuh cinta. Oh dia nolongin aku, ngadepin ini semua dengan itu. Ya kan? Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Terus kasih-Mu semakin nyata dirasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Terus apa? Penuhkan. Kayaknya itu wow, Bapak, sahabat ditemani
Terus apa lagu yang kamu sering nyanyi sayang? Yang di kiri kau ada, di kanan kau ada, di bawah kau ada. Apalagi di suka kau ada, di duka pun kau ada. Terus apa? Ya, kaulah Yesus. Wow, ya kan? Itu. Tapi nyanyi lagu sama raja tahu? Yesuslah Tuhan, Yesuslah Nyanyi bagian ini jangan buru-buru. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Waktu saya mau ke Belanda, dia bilang Birmingham, saya ikut. Waktu pulang dari Birmingham, dia bilang Getasan, saya ikut. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Di Getasan dia bilang sekian tahun. Baru-baru ini dikasih tahu, tambah. Iya. Ini sudah menjelang waktunya habis. Yesuslah Tuhan, ya kan? Yesuslah Raja. 3 tahun yang lalu dia mulai ngomong, bikin ibadah buat anak-anak muda di bawah usia 20 tahun. Bikin ibadah buat anak muda, gimana caranya? Mulai dari mana ya? Tapi waktu saya bilang, aku mau Tuhan. Nggak tahu caranya tapi aku mau. Setiap bulan saya dapat undangan khotbah SMP, SMA, macam-macam. Di kota Semarang, Magelang, Salatiga, retreat, ibadah Padang, ibadah penutupan semester, macam-macam. Ada aja latihan. Mau. Mulai dari situ Tuhan bilang, lakukan ini. Mau. Mau aja. Nggak bisa tapi mau. Karena dia Raja. Sebenarnya itu kunci paling gampang mendapat ini semua. Begitu dia jadi raja, kamu tinggal tunggu Tuhan. Perusahaannya yang mana? Kotanya yang mana? Tempatnya yang mana? Lakukannya apa? Itu ya. Engkau raja, punya hak penuh, sudah membayar di hidup. Dan jangan khawatir pasti. Kenapa kok orang ditambahi banyak? Karena kamu dekat-dekat dengan raja. Kamu akan dapat fasilitas raja. Siapa yang bisa dekat dengan raja ya? Satu orang yang penyembah, saya ingat kesaksian dari Pak Krismano Sama itu cerita. Salah seorang penyembah di gerejanya, kuliah S2 lanjut di Jakarta gitu. Dia telepon gini, Om, kok tiba-tiba saya dapat ini. Orang tidak tahu saya memberi ini. Kamu gimana sih? Kamu kan sering dekat-dekat raja. Kalau sekarang dapat fasilitas raja ya wajar dong. Tapi kamu tahu dekat-dekat raja nggak bisa sembarangan dong. Juru minuman itu kenapa dia begitu ketakutan waktu dia dapat beban itu? Karena kalau orang ekspresinya berubah di dekat raja dia tahu, jangan-jangan dia mau ngeracunin aku. Ngerti nggak? Nehemia itu loh, Nehemia kan yang juru minuman ya. Nehemia kenapa raja lihat wajahnya pucat? Jangan-jangan dia mau konspirasi untuk meracuni aku. Makanya dia takut, raja tanya gitu loh. Karena itu beresiko, di dekat raja itu berhadapan dengan raja. Nah orang Kristen gak banyak yang punya hubungan dengan raja. Dia punya hubungan dengan Bapa. Manja-manja, minta terus. Setelah bertahun-tahun terus jadi kayak anak TK. Berhubungan dengan raja ini orang Kristen dewasa. Tahu bahwa aku anak. Aku dikasihi. Ya kan? Tapi seperti Tuhan Yesus. Sekalipun anak, dia mengambil rupa seorang hamba. Dan taat sampai mati di atas kayu salib. Itu hubungan dengan raja. Itu sebabnya Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sederhana sebenarnya. Gitu. Kalau kamu tidak jadikan dia raja, sampai kapanpun kamu tidak akan fokus. Karena diombang-ambingkan terus. Dan orang yang diombang-ambingkan tidak akan mendapat. Ya kan?
ke Bandung, Surabaya, ke Bandung, Surabaya. Udah, Sidoarjo juga nggak apa-apa kalau Tuhan mau. Saya ketemu satu orang yang pindah dari satu kota besar di Jawa Timur karena Tuhan bilang pindah ke kota kecil itu. Dan di kota kecil itu Tuhan memberi dia bisnis, usaha. Bisa melunasi hutangnya, rumah yang digadaikan bisa ditebus, bisa beli rumah di situ, bisa nyekolahin anaknya, bisa kuliah di tengah pandemi, bisa beliin motor buat anak yang kuliah di luar kota, usahanya tetap jalan. Dia bersaksi. Padahal kita pikir secara manusia, ini kota kecil. Kami pelayanan situ datang siang-siang, gak ada orang. Di alun-alun tuh gak ada orang, Salatiga jauh lebih ramai. Tapi kalau Tuhan mau memberkati, ke padang gurun sekalipun bisa. Pak Adi selalu ngomong, ini buat Lewi, jangan cari tempat yang basah. Kalau kamu tidak ada di tempat di mana Tuhan ada, kamu tidak layak sekalipun kamu ada di gedung tinggi bertingkat melayani sekian ribu orang. Kalau itu bukan tempat yang Tuhan mau buat hidupmu, kamu tidak layak melayani Raja. Dan entah kenapa, beberapa tahun yang lalu, saya kalau setiap nyetel MP3 rekamannya Pak Adi itu, padahal itu ada 1, 2, 3, 4, 5 saya dapat dari KOC, saya kalau mau minta ke KOC. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7. Saya acak aja, saya kan gak hafal. Langsung terdengar suara beliau gini, kalau kamu melayani Tuhan, tidak di tempat yang Tuhan mau, dimanapun kamu melayani, kamu tidak layak melayani Tuhan. Sekalipun manusia, kata Pak Thomas tadi, memberikan pujian, pengakuan, hasilnya luar biasa, tapi kamu tidak layak melayani Tuhan. Karena berarti kamu tidak menjadikan dia raja. Kamu tidak ikut perintahnya, kehendaknya. Apalagi nanti kalau ngomong tentang seleranya. Itu jauh lebih tipis lagi ya kan. Jangan ngomong dulu deh selera raja, itu masih jauh. Perintah dulu yang jelas. Yang spesifik jelas itu, perintah itu jelas. Diberi perintah aja, ditawar kok. Apalagi selera. Selera itu sudah meraba. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia nggak ngomong. Kayaknya perlu loh orang-orang yang tinggal ini di sini. Ya udah. Tinggal di situ, jangan pergi. Ya itu dulu saya dikasih perintah di situ, ya kan? Itu. Sekarang dia nggak merintah. Kalau kamu tinggal, begini loh. Ya Tuhan. Tapi dia sudah ngomong lagi nggak? Ngomong. Itu ya. Raja. Pak Adi sudah mengalami itu dan bilang, nanti satu kali kamu lihat ke belakang, kamu akan bersyukur bahwa kamu ikuti kehendak Raja dibanding kehendakmu sendiri. Kemarin pastor saya ngomong dengan saya, kalau saya disuruh mengulang kehidupan seperti apa, saya akan mengulangi kehidupan yang saya jalani dulu sampai hari ini. Ada waktu-waktu di mana saya makan ikan asin segini, saya bagi 4, dia bilang, untuk 4 hari. Ngalamin banyak hal sulit dan ini semua. Saya akan tetap memilih itu, karena itu kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup saya, sekalipun ada penderitaannya. 2 kali jalani kehidupan yang sama pun, saya mau, karena itu kehendak Tuhan. Sampai hatinya rela, mau. Tapi itu aja sebenarnya, sederhana. Tanpa dia, kamu cari sungguh-sungguh sampai ketemu. Kamu sampai dapat pewahyuan roh. Bahwa dia itu raja. Ya kan? Raja. Duduk di tahta, berkuasa. Gambaran paling sederhana adalah Yohanes yang waktu di bumi nyender-nyender di dada Tuhan Yesus. Waktu ketemu Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, tersungkur. Yohanes Pembaptis yang penuh Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya. Waktu ketemu Tuhan Yesus, membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Kalau kamu tahu dia semulia apa, kamu gak akan nawar lagi. Raja. Jangan tukarkan panggilanmu untuk melayani dengan jadi pegawai Indomaret. Punya Indomaret aja kamu bisa kalau kamu ikuti dia. Mimpimu harus punya pegawai dan punya Indomaret. Gitu. Pak Thomas tanya kemarin, gimana Pak Roni? Berapa persen
Mahasiswa sangkakala yang kemudian begitu panggilan. Oh ya kalau nggak gitu panggilan Tuhan, saya goblok-goblokin setiap hari, saya usir. Nah goblok kan? Masuk jadi duta besar kerajaan Allah di muka bumi kok. Pilih sesuatu yang sepertinya ada, itu terlalu kecil gitu loh. Memang nggak kamu langsung dikasih besar, enggak, bertahap dong. Semua itu melewati proses. Saya ingat Pak Yusak Cipto cerita, Tuhan tuh ngasih mulai dari makan cukup. Setelah makan cukup, lalu setelah itu nanti dia bisa mulai menikmati sedikit, ada ekstranya. Setelah ada ekstranya, nanti dia ditambahi lagi, dia bisa liburan. Setelah dia bisa liburan, nanti dia bisa ini semua. Kenapa? Karena Tuhan mau meletakkan fondasi. Dia ngukur kok, Tuhan lebih ingin memberkati kita, lebih daripada kita ingin diberkati. Tapi kalau kita langsung dikasih begitu, hati kita nggak siap. Pasti berbalik ke sana. Nggak mengandalkan Tuhan, gitu loh. Itu aja. Jadi dia mengukur, ya kan? Yang Pak Thomas bilang tadi, pas-pasan semua itu masih di padang gurun. Mana itu masih di padang gurun? Begitu kita masuk ke tanah perjanjian, berlimpah susu dan madu. Kamu akan mendiami rumah yang tidak kamu bangun. Sedang saya tunggu, gambarnya sudah ada. Nanti tak undang pasti, percayalah. Ya kan? Makan buah yang pohonnya nggak kamu tanam. Gitu. Macam-macam. Gitu. Pasti. Pasti. Tapi kamu dua tadi, ya kan? Willing and obey. Banyak orang menginginkannya besar, tapi taatnya kecil. Pak Yu bilang dulu di Golden Time, ketaatan kecil upahnya kecil. Ketaatan besar dan sulit upahnya besar. Gitu. Ya kan? Kalau pindah dari Birmingham ke New York ya nggak usah berdoa. You know. Dulu saya memilih kan, Heidelberg, Boston, Amsterdam, Birmingham. Nah itu pilihan. Kalau Boyolali sama Birmingham kan nggak usah berdoa kan. Ya. Tapi kalau pilihannya 4, semua pintunya dibuka, mau ada di mana? Boston, ada profesor yang nawarin, mau memperjuangkan. Heidelberg, ada profesor mau menerima, beasiswanya sudah ada. Amsterdam, sudah dapat diterima. Beasiswanya mau juga. Birmingham, sekolah paling mahal, beasiswanya belum ada. Terus cari yang gampang kuliah di Indonesia, tiba-tiba doktor. Saya kasih tahu tempatnya kalau mau. Minggu depan dokter juga bisa. Cuman enggak usah kenal saya lagi. Malu. Itu kan hasil dari sebuah proses. Masa nggak pernah bikin skripsi tiba-tiba wisuda? Ya. Lewati ini. Karena jangan sampai nanti semua itu tiba-tiba berhadapan dengan api dan kemudian hangus. Kayak Pak Thomas tadi. Di hadapan manusia kita hebat. Saya nggak berkata bahwa ngikut Tuhan terus nanti nggak hebat. Bukan lain. Tapi itu ada bobotnya waktu nanti melewati goncangan-goncangan, melewati ujian-ujian, dia akan tahan uji. Dan ujian terakhir nanti adalah api. Waktu diuji dengan api, dia tetap tinggal, bukan habis terbakar. Kenapa? Saya tadi pagi, saya masih baca Galatia. Ada 2 anak Abraham kan, satu lahir dari daging, satu lahir dari janji. Lahir dari daging ini mengusahakan apa yang dijanjikan Tuhan dengan kekuatan dan cara manusia. Tuhan janji mau ngasih anak tapi secara manusia udah gak mampu, udah gak bisa. Oh kalau begitu ambil aja nih hambaku dan ini semua. Gitu. Sarah itu mau menegakkan sendiri. Kata itu cuma dipakai 2 kali dalam perjanjian lama. Yang satu membangun menara Babel, yang kedua ketika Sarah ngomong sama Abraham, tegakkan keturunan buat aku. Gitu. Jadi jangan mau membangun sesuatu sendiri. Tanya kepada raja, minta mandat dari raja. Tanpa mandat dari raja, kalau dapat mandat dari raja kamu dapat jaminan, dapat backup dari kerajaan, gitu loh.
Sekalipun kamu ke tempat yang sulit, ke tempat, Pak Adi ngomong, jangan pilih tempat yang basah, menurut manusia sepertinya baik, jangan. Pilih di mana raja itu. Ya kan? Raja yang mengutus. Sumber daya kerajaan dikerahkan nggak? Dikerahkan. Masuk ke situ. Yuk. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja.